Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Malikal Munawar dengan NPM 1111231277. Sini saya akan mempresentasikan tentang cireng gejrot. Sebelum masuk ke modul 1, saya akan menjelaskan tentang apa itu cireng gejrot. Cireng gejrot adalah salah satu makanan khas dari daerah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Makanan ini terdiri dari cireng, singkatan dari aci goreng, yaitu tepung kanji yang digoreng, yang disajikan dengan bumbu gejrot yang khas, yang terbuat dari campuran bawang merah, cabai rawit, kecap manis, gula merah, dan air. Cireng gejrot biasanya memiliki rasa pedas, manis, dan gurih, serta sering dimakan sebagai makanan ringan atau jajanan. Nah, balik ke modul 1 tentang kreativitas dan inovasi. Kreativitas dari inovasi dalam cireng gejrot itu, kreativitas itu membayangkan dan mengembangkan ide-ide baru untuk variasi rasa, bentuk, atau penyajian cireng gejrot, seperti menambahkan bahan-bahan unik atau membuat saus yang berbeda. Untuk inovasi yaitu menerapkan ide-ide kreatif tersebut menjadi produk nyata, seperti meluncurkan cireng gejrot dengan varian rasa baru atau penyajian yang lebih menarik untuk menambah nilai dan daya tarik bagi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Jelani dengan NPM 1111231231 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari modul 2, yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan inovasi cireng gejrot pertama ada meningkatkan keberagaman rasa, yaitu menawarkan berbagai varian rasa untuk menarik lebih banyak konsumen. Kedua ada meningkatkan daya saing, yaitu membuat produk lebih menonjol di pasar kuliner yang kompetitif. Ketiga ada meningkatkan kepuasan konsumen, yaitu menyediakan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan bagi pelanggan. Selanjutnya ada manfaat inovasi cireng gejrot. Pertama ada daya tarik lebih tinggi, yaitu menarik perhatian konsumen baru dan mempertahankan pelanggan selama dengan varian rasa dan penyajian yang unik. Kedua ada peningkatan penjualan, yaitu inovasi dapat meningkatkan minat beli konsumen sehingga meningkatkan penjualan. Ketiga ada keunggulan kompetitif, yaitu membantu produk menonjol di pasar yang padat dan bersaing dengan merek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Tiani dengan NPM 1111231328. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari UKM cireng gejrot. Dimulai dari kelebihan UKM cireng gejrot. Yang pertama ada fleksibilitas. Apa itu maksudnya? Yaitu UKM dapat dengan cepat beradaptasi dengan tren pasar dan preferensi konsumen yang berubah. Kedua, inovasi cepat. Maksudnya mudah dan cepat untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif tanpa birokrasi yang rumit. Yang terakhir, hubungan dekat dengan pelanggan, yaitu dapat membangun hubungan yang lebih erat dan personal dengan pelanggan, mendengarkan umpan balik langsung, dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan mereka. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga kelemahan dari UKM cireng gejrot. Kesatu itu sumber daya terbatas, yaitu terbatas dalam hal modal, tenaga kerja, dan akses ke teknologi yang canggih. Yang kedua, jangkauan pasar terbatas, yaitu biasanya hanya mampu melayani pasar lokal atau regional. Sulit untuk ekspansi ke pasar yang lebih luas tanpa dukungan yang signifikan. Dan yang terakhir itu pemasaran dan promosi. Maksudnya itu anggaran yang terbatas untuk pemasaran dan promosi dapat membatasi kemampuan untuk menarik pelanggan baru. Baik, perkenalkan, nama saya Azka Hironisa dengan NPM 1111231312. Di sini saya akan menjelaskan modul 4, 9, dan 13. Yang keempat adalah keuntungan bisnis cireng gejrot. Yang pertama, modal awalnya rendah,
Memulai bisnis cireng gejrot tidak memerlukan investasi besar dalam hal peralatan atau bahan baku sehingga lebih mudah diakses bagi pengusaha kecil. Yang kedua, permintaan stabil. Makanan ringan seperti cireng gejrot memiliki pasar yang luas. Yang ketiga adalah keuntungan tinggi. Bahan-bahan dasar untuk membuat cireng gejrot relatif murah sehingga memiliki keuntungan tinggi. Yang keempat, pasar yang luas. Cireng gejrot dapat dijual di berbagai tempat seperti pasar, sekolah, acara komunitas, festival, dan juga secara online. Baik, selanjutnya di modul 5 ada strategi marketing. Yang pertama, penelitian pasar dan analisis pesaing. Lakukan riset untuk memahami preferensi pelanggan dan tren pasar. Analisis pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta peluang yang bisa dimanfaatkan. Untuk yang kedua, segmentasi pasar dan penargetan. Yang pertama itu identifikasi segmen pasar terlebih dahulu yang paling potensial seperti anak muda, pekerja, kantoran, atau komunitas kuliner. Dan yang kedua, fokuskan upaya pemasaran pada segmen-segmen tersebut dengan pesan dan promosi yang relevan. Untuk yang ketiga itu harus ada branding yang kuat. Buat brand yang menarik dan mudah diingat, seperti dengan nama yang unik, logo yang menonjol, dan kemasan yang menarik. Untuk yang keempat itu ada pemasaran digital. Buat media sosial yang aktif di platform-platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, seperti WhatsApp juga dengan konten menarik seperti foto, produk video, proses pembuatan, dan testimoni pelanggan. Selanjutnya ada modul 6 yaitu data komersial. Pertama ada pasar dan target konsumen. Usia remaja 15 tahun sampai 24 tahun. Dewasa muda 25 sampai 34 tahun dan keluarga muda. Jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Pendapatan yaitu kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Lokasi penjualan utama. Area dengan penjualan tertinggi seperti sekolah, kampus, tempat pembelanjaan, dan event kuliner. Kedua ada harga jual. 1 porsi cireng gejrot di pasaran contoh 5.000 sampai 10.000 per porsi. Ketiga ada distribusi dan saluran penjualan. Penjualan langsung di gerai, stand, atau kios. Penjualan online. Penjualan melalui platform pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Kemitraan. Penjualan melalui kafe atau restoran yang menjual produk cireng gejrot. Selanjutnya, skala interval. Dengan menggunakan skala pengukuran interval, bisnis cireng gejrot dapat mengumpulkan data yang lebih detail dan akurat tentang berbagai aspek produknya, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, kepuasan pelanggan, dan daya saing di pasar. Selanjutnya ada modul 9 yaitu mengawali bisnis. Mengawali bisnis membutuhkan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah penelitian pasar dan perencanaan bisnis, yang kedua pengembangan produk dan uji coba, yang ketiga adalah pemasaran awal dan pembentukan brand. Baik, selanjutnya di modul 10 ada faktor-faktor keberhasilan. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, poin pertama itu kualitas produk, kualitas rasa dan tekstur cireng gejrot yang konsisten dan memuaskan bagi konsumen sangat penting. Bukan hanya yang berkualitas dan penggunaan bumbu-bumbu alami juga dapat meningkatkan nilai produk. Dan untuk yang poin kedua itu inovasi produk. Nah, inovasi produk ini untuk mengembangkan varian rasa baru dan penampilan yang menarik dapat menarik minat konsumen baru dan mempertahankan minat pelanggan lama. Inovasi juga dapat mencakup cara penyajian yang kreatif dan pilihan tambahan seperti saus atau topping. Untuk yang poin terakhir itu, poin ketiga ada pemasaran efektif. Pemasaran efektif itu untuk penggunaan strategi pemasaran yang tepat seperti promosi melalui media sosial, iklan online, atau kerjasama dengan influencer kuliner. Dapat meningkatkan kesadaran merek dan juga menarik pelanggan potensial. Selanjutnya yaitu ada modul 11, kolaborasi.
Cireng dan tahu gejrot Kombu Delight adalah kombinasi sempurna dari dua jajanan khas Indonesia yang sangat populer. Cireng gejrot dan tahu gejrot dalam satu paket, pelanggan bisa menikmati kelezatan cireng yang kenyal dan tahu yang lembut, disajikan dengan bumbu gejrot yang khas. Selanjutnya ada prediksi, maksudnya itu prediksi untuk masa depan cireng gejrot bisa didasarkan pada beberapa tren dan faktor yang mempengaruhi industri makanan dan minuman. Berikut ada beberapa prediksi untuk cireng gejrot. Yang pertama itu peningkatan permintaan untuk makanan tradisional. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, penjualan online dan pengiriman makanan. Lalu yang terakhir, kemasan ramah lingkungan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada modul 13, yaitu strategi bisnis berbasis inovasi. Strategi bisnis berbasis inovasi untuk cireng gejrot melibatkan penciptaan nilai tambah melalui pendekatan baru dalam produk, proses, pemasaran, dan model bisnis. Berikutlah ada beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan. Yang pertama, varian rasanya unik. Kembangkan rasa baru yang belum ada di pasaran. Yang kedua adalah bahan alternatif. Eksplorasi penggunaan bahan baku alternatif yang lebih sehat atau ramah lingkungan. Yang ketiga adalah produk hibrida. Kombinasikan cireng gejrot dengan elemen kuliner lain, misalnya cireng gejrot pizza dengan topping yang menyerupai pizza. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan rekan kerja saya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang modul terakhir yaitu modul 14 ada implementasi manajemen inovasi. Nah, untuk implementasi manajemen inovasi untuk cireng gejrot ini melibatkan penerapan proses dan struktur yang memastikan inovasi dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan diintegrasikan ke dalam bisnis secara efektif. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan manajemen inovasi, yaitu ada 5 poin. Poin pertama, identifikasi peluang inovasi terlebih dahulu. Setelah itu, proses pengembangan inovasinya. Dan yang ketiga, implementasi dan peluncuran. Keempat, pemasaran dan distribusi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan perbaikan. Jadi sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.